Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Aditya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait kerontokan pada buah alpukat dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kebetulan sekali teman-teman, di kebun ini tuh ada 5 pohon alpukat yang sedang berbuah di luar musim. Salah satunya itu yang ada di depan saya ini. Jadi teman-teman, saya akan menunjukkan 3 pohon alpukat saja yang sedang berbuah. Menurut teman-teman, buah pada pohon alpukat tersebut apakah ideal atau tidak ya teman-teman? Saya akan mulai dari yang sebelah sini, yang dekat-dekat saja teman-teman. Untuk buahnya seperti ini. Selanjutnya yang ini teman-teman. Dan yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Jadi kalau tidak terlihat buahnya sampai ke atas sana teman-teman. Nah, untuk buahnya ini sendiri masih tergolong kecil ya teman-teman, belum berukuran maksimal karena buah di sini tuh ukurannya hampir 1 kilo, tetapi nggak nyampe 1 kilo ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan seberapa banyak kerontokan buah pada tiap pohon alpukat ya teman-teman. Ini yang baru jatuh sepertinya. Nah, ini buah semua ya teman-teman, yang hitam-hitam ini. Nah, bagaimana teman-teman, apakah kerontokan buah alpukat ini termasuk wajar atau tidak? Teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Kalau menurut saya ya teman-teman, kerontokan buah alpukat ini termasuk banyak, tetapi belum masuk kategori parah. Karena kalau masuk kategori parah itu kerontokannya bisa sampai 50% ya teman-teman. Dan juga teman-teman, menurut pengalaman saya, sebenarnya kerontokan buah itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama itu kekurangan unsur hara fosfat dan juga kalium. Dan yang kedua adalah faktor alam itu sendiri, teman-teman. Kalau di sini itu sering terjadi hujan malam dan juga angin kencang, itu penyebab utama faktor kerontokan pada buah alpukat ya, teman-teman. Jadi teman-teman, menurut saya kerontokan yang terjadi pada pohon alpukat yang ada di depan saya ini adalah karena keterlambatan pemupukan teman-teman ya. Kalau teman-teman menonton video saya sebelumnya, di sana saya memberitahukan dalam beberapa bulan terakhir saya memang tidak bisa mengurusi kebun alpukat ini, termasuk pemupukan ya teman-teman. Karena seharusnya ketika bunga alpukat itu sudah memunculkan putik, pemupukan fosfat dan juga kalium harus segera kita lakukan untuk mencegah kerontokan teman-teman ya. Tetapi yang terjadi di pohon ini, pemupukan yang saya lakukan adalah ketika buahnya sudah cukup besar ya teman-teman, dan sudah terjadi kerontokan yang lumayan banyak yang ada di pohon ini. Tetapi saya bersyukur teman-teman, ketika sudah saya lakukan pemupukan, kerontokan yang terjadi pada pohon alpukat ini sudah cukup banyak berkurang teman-teman ya. Karena dalam 1 minggu hanya ada beberapa buah yang rontok. Kerontokan itu wajar teman-teman, tetapi kalau sudah terlalu banyak itu baru tidak wajar teman-teman ya. Dan bekas pemupukan yang saya lakukan masih ada teman-teman. Saya tunjukkan seperti ini. Ini adalah bekas pemupukan. Jadi tanahnya ini digali ya teman-teman, digali
Baru kita taburkan pupuk melingkar seperti ini dan ditimbun kembali teman-teman ya. Jika setelah teman-teman lakukan pemupukan tidak terjadi hujan, maka lebih baik lubang bekas kita taburkan pupuk tersebut kita siram ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini saya juga mau memberikan saran. Jika teman-teman mau melakukan pemupukan, baik itu untuk merangsang pembungaan maupun mencegah kerontokan dari buah alpukat, saran saya itu seperti ini ya teman-teman. Ketika kita mau melakukan perangsangan pembungaan pada pohon alpukat, yang kita lakukan pasti mempersiapkan pupuk NPK ya teman-teman, nitrogen, fosfat dan juga kalium. Nah di sini saran saya ketika teman-teman mau merangsang pembungaan, maka banyakkanlah pada dosis fosfatnya ya teman-teman, karena fosfat itu bertujuan untuk merangsang pembungaan. Misalkan seperti ini, jika teman-teman, saya buatkan perbandingan teman-teman ya, 1 untuk nitrogen, 3 untuk fosfat, dan 2 untuk kalium teman-teman ya. Misalkan kita masukkan dalam bentuk kilo, 1 kilo nitrogen, 3 kilo fosfat, dan juga 2 kg kalium teman-teman ya. Nah ketika sudah terjadi pembungaan dalam beberapa bulan setelah kita lakukan pemupukan dan memunculkan putik, maka pupuk yang kita persiapkan adalah fosfat dan juga kalium ya teman-teman. Kenapa saya tidak menyarankan pupuk nitrogen? Karena kita tidak tahu ya teman-teman, setelah pemupukan pertama kandungan nitrogen yang ada di dalam tanah itu seberapa ya teman-teman. Karena kalau kelebihan nitrogen itu akan menyebabkan kerontokan pada buah alpukat. Makanya saya menyarankan dengan pemupukan fosfat dan juga kalium, tetapi dosis yang lebih banyak itu dosis kalium ya teman-teman. Kalau kita masuk dalam kategori kilogram misalnya, maka saya sarankan 2 kg fosfat dan 3 kg kalium tanpa nitrogen ya teman-teman. Bukan karena apa, takut kelebihan nitrogen yang ada di dalam tanah ya teman-teman, karena kita memang tidak tahu apa saja kandungan yang ada di dalam tanah, apakah nitrogennya masih banyak atau sudah habis teman-teman ya. Tetapi itu solusi yang menurut saya cukup jitu teman-teman, karena kalau terlalu banyak unsur nitrogen maka buahnya akan rontok teman-teman ya. Mungkin cukup itu saran dari saya. Jangan lupa like and subscribe video ini, bagikan kepada teman-teman kalian, dan terima kasih.